Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, sebelum kita mulai materi kita, marilah kita berdoa dengan doa Shalatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahlatal tani wa nahlatal banadi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alihkana bis salihin. Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya anak-anakku yang berbahagia, semoga dalam kesempatan ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, tetap dalam iman Islam, terus meningkatkan kebaikan-kebaikan hari demi hari. Kemudian tak lupa kita bacakan salawat atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melepaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Baik. Sebelum Pak Guru masuk ke materi, silahkan anak-anakku untuk subscribe video ini, like dan bunyikan loncengnya supaya tetap mendapatkan notifikasi pembelajaran kita secara online ini. Jadinya langsung masuk ke HP kalian pemberitahuannya. Langsung kalian buka dan tonton dimanapun kalian berada. Ya baik anak-anakku, kita mulai saja. Materi kita pada kesempatan hari ini yaitu persamaan trigonometri, di mana trigonometri ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor, ahli ilmu ukur tanah, pengukuran tanah. Itu merupakan cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Nah, ini makanya kita pelajarinya ini sangat penting. Nanti kita tidak tahu kalian tiba-tiba menjadi surveyor. Nah, tujuan pembelajaran kita, siswa kalian, siswa-siswiku yang berbahagia, santri-santri dan santriwati yang dirahmati Allah, tujuan kita ini supaya kalian
bisa nanti menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut, terutama pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Tahu kan? Segitiga siku-siku. Nah, lihat siku kalian. Nah, itu sudah segitiga seperti mirip siku-siku. Selanjutnya, kalian akan mampu menjelaskan pengertian dan teknik penyelesaian persamaan trigonometri. Setelah mempelajarinya ini, insya Allah kalian akan mampu menjelaskan pengertian dan teknik menyelesaikan persamaan trigonometri. Dan yang ketiga, kalian mampu menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Gimana cara penyelesaian persamaan trigonometri tersebut? Ya, semoga dipermudah pemahamannya. Amin. Ya, sebelumnya kita harus perlu tahu pengukuran sudut. Mana yang dikatakan sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua sinar garis lurus yang memiliki pangkal yang sama. Nah, di sini pangkal. Memiliki pangkal yang sama. Ini Pak Guru tuliskan. Pangkal. Memiliki pangkal. Pangkal. Sudah? Jadi sudut daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua garis ini. Kalian lihat. Ya. Berubah. Ini pertemuan dua garis ini garis lurus. Sinar garis lurus. Ini juga garis lurus. Lihat lingkaran ini. Ini garis lurus. Garis lurus. Yang memiliki pangkal yang sama nih. Tempat pangkalnya. Ini pangkalnya yang sama, memiliki pangkal yang sama. Nah, ingat ya, ini sudut, maka dibentuklah suatu sudut. Inilah sudutnya. Nah, ini sudutnya. Supaya kalian lihat, inilah sudutnya. Ini sudut. Nah, sudah dilihat ya. Notasi simbol untuk sudut. Nah, biasanya notasinya, simbolnya ya berbentuk sudut seperti ini. Nah, gitu. Itu notasinya atau simbolnya. Simbol sudutnya. Sinar garis lurus ini. Sinar garis lurus ini. Tidak kalian lihat. Pak Guru ubah dulu. Sinar garis lurus ini. Maksudnya ini. Sinarnya. Garisnya lurus. Lurus. Dan ini yang merah ini membentuk sudut. Inilah sudutnya. Sudah? Paham? Pengukuran. Nah, itu pengukuran. Merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Alat ukur membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satu, membanding-bandingkan sudut yang satu dengan yang lainnya, apakah sama besarnya atau ada yang lebih kecil atau ada yang lebih besar, ya.
Jadi pengukuran sudut adalah membandingkan sudut yang akan diukur dengan sudut pembanding. Dengan sudut pembanding, misalkan ini sudutnya, pembandingnya kita buat sudut lain lagi. Apakah sama besar sudutnya atau lebih kecil atau lebih besar lagi? Ya, sudah paham mana namanya sudut? Sudut. Ya, selanjutnya pengertian trigonometri. Kata trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani. Ternyata trigonometri ini berasal dari Yunani yang berarti pengukuran segitiga. Nah, sering dikatakan trigonometri ini diartikan sebagai ilmu ukur segitiga karena dia akan membicarakan tentang segitiga aja. Ini yang trigonometri kebanyakan dibicarakan segitiga. Tapi juga berkaitan dengan sudut ukur yang lebih besar dari 180 derajat. Setengah lingkaran itu merupakan 180 derajat. Satu lingkaran 360 derajat. Paham? Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ya, nanti sesi pertanyaan. Ya, selanjutnya satuan derajat. Nah, derajat merupakan satuan yang paling sering dipakai untuk menyatakan ukuran suatu sudut. Derajat sering digunakan ukur suatu derajat, satuan derajat. Derajat. Satuan ukuran yang lebih kecil daripada derajat adalah menit dan detik. Yang paling kecil dari derajat itu menit dan detik. Sehingga nanti 1 derajat sama dengan 1 derajat ini sama dengan 60 menit. Nah, tuh 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit berapa detik? Berapa yuk? 1 menit sama dengan berapa detik anak-anakku? Ya benar, 60 detik. Gitu. Sehingga nanti 60 menit itu 360 detik. Jadinya kalau kalian lihat jam itu yang bundar itu dia berputar, jarnya itu dia berputar 360 derajat. Nah, angka 3 sampai angka 9 itu setengah lingkarannya. Nah, itu 180 derajat. Angka 12 dan angka 3 tempat jarumnya berarti itu 90 derajat dan seterusnya, ya. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Itu kalau di lingkaran penuh, ya. Nah, sekarang 1 derajat berapa radian? Nah, 1 derajat, mana kursornya? 1 derajat sama dengan 0,1745. Nah, udah jelas 0,1745
1745 radian. Radian. Jadinya 1 derajat itu sama dengan 0,1745 radian. Nah, sekarang 1 radian itu sama dengan berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, jadinya 1 radian, 1 radian. Berapa derajat? 57 derajat. Berapa menit? 17 menit 45 detik. Sedangkan 1 radian juga berapa derajat? Nah, yang langsung derajat. Nah, ini ada menit, yang ada detiknya. Nah, sekarang 1 radian sama dengan 180 derajat. Nah, ini penting. Perlu kalian ingat, 1 derajat berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? Nah, supaya dilihat, berubah dulu kursornya. Nih, 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 derajat berapa radian? Sama dengan 0,1745 radian. 1 radian berapa derajat, menit, dan detik? Nah, ini kita jadikan dia 3 satuan. Ada derajat, ada menit, ada detik. Jadi 1 radian itu 57 derajat, 17 menit, 45 detik. Sedangkan yang langsung ke derajat berarti 1 radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, itu diingat ya, anak-anakku yang berbahagia. Nanti kita akan mengubah derajat ke menit juga, supaya tahu gimana mengubahnya ke derajat, menit, dan detik. Intinya fokus sama ini. Lihat, 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 radian, 1 derajat 0,1745 radian. Ini merupakan dasar-dasar untuk mengubah satuan-satuannya nanti ya. Next. Selanjutnya contoh. Contoh. Ini contoh, nyatakan ukuran sudut berikut dalam satuan derajat. Nah, ini masih berbentuk radian, kita ubah ke bentuk derajat. Nah, caranya Pak Guru ubah dulu supaya dilihat. Jadinya sama dengan di sini, ini pi. Ini pi per 4. Sama maksudnya 1/4 pi radian. Sama dengan, jadi sama dengan 1/4 kali 1/4 kali
180. 180 derajat. Nah, intinya kalau kalian mengubah ukuran sudut radian ke derajat, maka 1/4 itu kita kalikan, berapapun nilainya nanti di sini, kita kalikan dengan 180. Kalau di sini nanti 3/4, saya dilihat. Ya, jika di sini nanti 5/4 berarti 5/4 kali 180 derajat. Pokoknya berapa nilainya di sini? 1/4 pi radian, 7/4 pi radian. Berarti 7/4 kali 180 derajat. Pokoknya dikalikan dengan 180 derajat. Itu untuk mencari derajatnya. Dari radian, ukuran sudut, ke derajat. Ya. Jadi, ini derajat. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya sama dengan 1 kali 108. Caranya ini 1 dikali 180 derajat dulu berapa? 180 derajat. Dibagi 4. Nah, baru bagi 4. Berapa 180 derajat bagi 4? Sama dengan berapa? 45 derajat. Maka inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya 45 derajat. Ini hasilnya tuh 45 derajat. Selanjutnya, contoh yang kedua, 2/3 pi radian. Nah, sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan. Pak Guru sampaikan tadi bahwa nilainya yaitu sama dengan, ntar dapat kita. Ini nilainya yaitu 2/3. Nah, itu 2/3. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, berarti harus tetap dikalikan dengan 180 derajat, 180 derajat. Ya. Nanti kita hapus dulu ini tempat derajatnya. Supaya pas tempat derajatnya. Defend. Nah, 180 sama dengan 2 kali 180. Berapa? Nah, menjadi 360 derajat. Dibagi 3. Dibagi 3. Berapa? 360 derajat bagi 3. Sama dengan berapa? Ayo, siapa yang sudah jadi? 360 derajat. Ya, benar. Yaitu 120 derajat. Maka hasilnya 2/3 pi radian diubah ke dalam bentuk satuan derajat sama dengan 120 derajat. Hebat kalian. Luar biasa kalian ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti ditanyakan ya. Bisa didiskusikan pakai WA grupnya atau chat Pak Guru pribadi juga boleh ya. Selanjutnya
Oh, ini ada contoh kedua. Nyatakan besar sudut berikut dalam satu arah. Nah, sekarang berbalik. Dari sudut ke radian. Tadi dari radian atau dari sudut ukur ke sudut derajat. Ke derajat yang tadi. Sekarang satuan radian ke besar sudut. Kebalikannya. Mana soalnya? Nah, 80 derajat. Nah, 80 derajat ini kita ubah ke dalam bentuk radian. Gimana caranya? Nah, jadinya tetap dikalikan dengan pi per 180. Nah, jadinya 80 kali pi per 180 radian. Nah, itu rumusnya. Kalau yang tadi itu dikalikan 180, kalau ini kalau kita mencari radian, rumusnya itu ubah dulu, bisa nulis sama dengan untuk mencarinya yaitu 80 derajat dikali, nah untuk mencari radian itu yaitu pi per 180 pi per 180 radian. Nah, ini rumusnya sama. Nah, jadinya kalau nanti ada 90 ya 90 kali pi per 180 radian ini. Ini dikalikan tetap dikalikan dengan pi per 180 radian ya. Ingat itu tetap kalikan itu jika mengubah derajat ke radian. Sama dengan berapa? Mana dia kursornya? Nah, kita sederhanakan. 80 kali pi. Nah, 80. Ini sama maksudnya dengan 80 derajat dibagi 180 derajat. Nah, biar derajat. Ya, jadinya 80 derajat dibagi 180 sama maksudnya dengan ini ya, pi radian. Sama dengan nah, kita sederhanakan ini 80 per 180 sama-sama bagi berapa? Bagi 2, berarti kalau bagi 2 40 per 90. Atau ini coret, jadi 8 bagi berapa? Bagi 2, 4 per 9. Bagi 4 per 9 bagi 2. 9 bagi 2, 3. 2 per 3. Nah, berarti sama-sama bagi 4. 4 bagi 18. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 2, 9. Ya. Ya, sama-sama bagi 4 ya. Benar ya.
Oh, 9 bagi 2. Salah Pak Guru tadi. 4 per 9. Sama-sama bagi 2. Sama bagi 8 tidak bisa ya. Berarti sini 4 per 9. 4 per 9 pi, tinggal ditulis saja ini, pi radian. Pi radian. Jadinya hasilnya 4 per 9 pi radian. Ya, jadinya hasilnya 4 per 9. Nah, nanti kalau ada keliru Pak Guru menghitung, silahkan di cross check nanti ya, bisa dicek kembali. Ya, 4 per 9, 4 kali 20, 89 kali 20, 180, jadinya pas. Ini sama-sama bagi 2, nanti ini bagi, ini 3, tidak bisa 4,5 dia nanti. Tidak, dia nilainya bulat, tapi ada desimalnya. Sehingga yang nilainya bulat saja, tidak usah yang desimal ya. Ya, kalau tidak bisa lagi dibagi ya cukup sampai di sana. Sama seperti ini 4 per 9 pi radian. Ini hasilnya. Mengubahnya dari derajat ke radian. Selanjutnya nah ini 80 derajat diubah ke radian, jadi hasilnya 4 per 9 pi radian. Ya, contoh nomor 2 sama. Nah, ini 240 derajat. Sama caranya. Ini 240 derajat sama dengan, nah kita ubah dulu, sama dengan 240 derajat dikali dengan pi per 180 radian. Nah, pokoknya mengubah radian ini sudah rumusnya. Pi per 180 radian. Itu kalian harus ingat. Nah, ini sama dengan, nah, ubah seperti di atas, 240, memudahkan kalian. Nanti bingung kalian, makanya kalau dirubah sama maksudnya ini. 240 per 180 kali pi radian sama dengan ini C0 untuk memudahkan. Nah, 24. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 6. 24 bagi 6 berapa? 4. 4. Nah, dibagi 18 bagi 6 berapa? Ya, pinter. 3. Jadi 4 per 3 tinggal ditulis pi radiannya. Pi radian. Nah, ini hasilnya. Jadinya 240 derajat berapa radian? Ya, ini
240 derajat sama dengan 4/3 pi radian. Nah, insya Allah semoga kalian paham dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Ingat ini ya, berapapun nanti derajatnya, mengubah kesatuan, ingat ini pi dikalikan dengan pi per 180 ya. Sudah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan di WA Pak Guru, di chat lewat grup atau lewat komentar ini. Insya Allah kita dimudahkan dalam menjawabnya. Semoga kita paham ya. Nah, selanjutnya nanti kita pelajari satuan radian. Selanjutnya hubungan antara satuan derajat dan radian. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri saja. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan kalian memahaminya, mendapatkan ilmu yang barakah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berguna bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan baik di kolom komentar ataupun lewat grup WhatsApp ataupun inbox Pak Guru, atau nanti secara langsung kalau sudah kita bisa bertatap muka di sekolah bisa ditanyakan secara langsung. Dan itu yang sudah Pak Guru sampaikan itu silahkan dicatat dalam buku catatan khusus ini matematika peminatan kalian. Jangan dicampur-campur dengan yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Stay at home, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Gunakan masker kalau keluar. Semangat belajar di segala keadaan. Inovasi, kreatif, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.